Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Halalpreneur? Jumpa lagi bersama saya Yolanda Mayanti yang langsung dari Bisnis Center Bekasi 3 akan mengajak berbincang kembali dalam bincang bisnis bersama para leader-leader yang super duper keren ya, dan cerita inspirasi yang begitu banyak ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Sobat Halalpreneur semua. Jangan lupa subscribe-nya, komen, like, dan share-nya juga agar banyak orang yang bisa mendapatkan terinspirasi oleh cerita-cerita para leader halalpreneur yang akan sama-sama kita saksikan ya. Baik, hari ini saya sudah kedatangan tamu. Ini pasangan dari Pak Mukson Prasetyo ya. Kalau ini Pak Mukson dulu ceritanya dulu pernah jadi orang pemalu ya. Yang ini yang nggak ada malunya kayaknya. Malu-maluin. Sepasang ya. Yang satu pemalu, yang satu nggak tahu malu ya. Tapi nggak kayaknya ya. Ada Bu Syarifah Henibaru. Assalamualaikum Bu Syarifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa dipanggilnya Syarifah. Oh Syarifah, bukan Po Ipe. Itu dulu. Oh dulu ya. Karena bukan orang Betawi jadi nggak mau dipanggil Po kayaknya ya. Saya orang Syarifah Henibaru, jadi orang Medan. Oh, orang Medan. Itulah kenapa yang nggak mau suaranya dipanggil. lebih kencang dari Pak Mukson yang malu-malu ya. Nah, ini orang asli Medan. Iya. Dari kecil memang orang sana ya? Memang orang asli Sumatera. Asli sana, tinggal di sana sampai akhirnya ketemu sama jodohnya, diboyonglah ke Pulau Jawa. Ya. Tinggallah sekarang di Cikarang. Iya. Oke. Nih di Medan dulu aktivitasnya apa sebelum ketemu sama Yayang? Aktivitasnya waktu itu masih kerja di warnet. Oh ya. Kita nyambi kuliah. Jadi kegiatannya ya kerja sambil kuliah gitu. Jadi kuliah dulu di Medan ya. Kuliahnya sampai lulus waktu itu? Waktu itu baru 2 tahun. Terus menikah, melanjutkan di Unisma di sebelah Bekasi ya. 1 tahun. Habis itu hamil. Terus udah punya anak, nggak mau ninggalin anaknya. Akhirnya kuliahnya ditinggalkan pemirsa ya. Ada yang lebih penting ya. Kalau kita mana yang prioritas, itu yang kita utamakan dulu. Ada keinginan kali mau lanjut lagi yang kemarin sempat tertunda? Kalau untuk kuliah lagi mungkin kepindah yang lain ya. Oh gitu. Dulu ngambil jurusan apa? Dulu sempat di awal sih ngambilnya udah psikologi, cuma bos tempat saya kerja itu kasih pandangan dunia kerja gitu. Beliau juga sudah punya banyak usaha dan nanti kalau lulus bisa sepertinya bantu saya seperti itu. Jadi kita dan memang pada saat itu permintaan pekerjaan juga banyak yang diminta tuh akunting seperti itu. Jadi ya udah deh ambil alih ke akunting gitu. Dan memang karena kita menikah itu ada komitmen, suami itu nggak suka wanita pekerja. Oh gitu. Nice sih. Penting ya. Jadinya emang di rumah gitu. Alhamdulillah ya. Di HNI itu keren banget. Jadi suami itu nggak suka anak diurus orang sebenarnya. Jadi gitu. Banyak ditinggal. Itu nggak suka. Jadi ya kuliah boleh, cari ilmu boleh, tapi jangan ini. Kan kalau kerja itu dari pagi sampai sore seperti itu. Akhirnya sekarang ibu rumah tangga yang berpenghasilan tidak kalah dengan wanita pekerja. Ya, alhamdulillah. Tetap bisa antar jemput anak, ikut arisan kelas, arisan RT, tetap bisa ngaji. Ada pertemuan Riko ayo, ada makan-makan gangga ayo, kayak gitu kan. Ya, alhamdulillah, tapi kita masih bisa ngomset gitu. Ternyata hidupnya lebih indah sih ya jadi ibu rumah tangga ya, karena rumpi sana rumpi sini dapat duit gitu ya. Iya, itu kerennya di HNI itu kita bisa tidak mengganggu, tadi kan memang tidak mengganggu aktivitas utama kita, mau dia bekerja atau saya seperti ibu rumah tangga tetap ngantar jemput anak sekolah seperti itu, masih bisa ngaji, masih ya beli sayur kayak gitu. Jadi PCA-nya kan di mana aja ya. Jadi saya awal-awal Bu Said sebenarnya tipikalnya bukan pemalu, tapi untuk PCA pastinya di awal banyak tuh yang malu-malu jualan karena kita nggak pernah jualan. Tapi ketika kita cerita kan memang kita perempuan ceritanya kebutuhan bicaranya itu banyak. Jadi ketika
harus cerita, oh saya nggak usah jualan, saya cerita aja. Jadi senang aja. Saya tuh suka bawa ini kan, bawa MHS, Esra Food, Sari Kurma gitu, di plastik bening. Kalau sekarang kan plastiknya udah cantikan tuh tas nih. Kalau saya plastik bening itu yang bisa kelihatan. Bawa apa Umi Fadli kayak gitu ya. Jadi oh ini jual ini emang buat apa kan kita ditanya. Jadi ketika ditanya kita biasanya keluar gitu. Oh gitu, bagus ya, walaupun nggak order ya biasanya ketika dia butuh dia cari kita gitu. Ada nilai edukasinya itu tentang produk ya. Betul. Emang udah lama gabung di HNI? Gabung di HNI itu sebenarnya nggak lama, hampir sama dengan suami. Jadi ketika itu saya punya anak satu umur 2 tahun ya. Setelah disapi ketemu HNI, terus hamil lagi. Jadi emang saya punya anak kedua itu anak HNI banget. Jadi memang persiapan hamil bersalin, alhamdulillah itu memang herba semua. Alhamdulillah ketemu dokter yang memang dia pro dengan herba seperti itu. Jadi memang keren banget ya di HNI itu, kita dapat ilmunya langsung, kita bisa dipakai di rumah kayak gitu. Ya. Jadi anak kedua itu seumuran gabung HNI berarti ya? Atau lebih ya, karena memang sebelum HNI kita sudah dikenalin HNI. Seperti itu. Masih perusahaan lama ya? Memakai itu dulu masih kliknya dengan madu seperti itu. Tapi ketika MHS, tapi ketika sudah di HNI itu kan keren banget ya. Ada produk-produk yang namanya N-Green, mulai spirulina dan zaitun yang lain-lain ya, gitu, keren. Jadi pilihannya lebih banyak, sampai sabun. Kalau dulu enggak, jadi kita makainya madu, kopi itu aja. Dan ketika udah HNI semakin berkembang, banyak tuh udah mulai ganti deterjen, apalagi sekarang udah ada sampo, body wash itu udah di rumah kita udah HNI gitu. Jadi seneng gitu. Jadi kalau pernah lihat video tentang green wash tuh ya, ini orangnya ya, yang ada 1-2 gelas itu di belakangnya banyak produk tuh ya. Aku masih inget loh videonya Bu Sarifah. Masih tayang kok. Oh masih tayang ya. Ya sini enggak ya. Ya alhamdulillah. Bukan saya yang dapat like banyak, itu ada agen HNI, tapi kita bersyukur bisa bermanfaat gitu. Ketika kita demo, kita share bermanfaat, oh iya seperti itu. Jadi mereka hijrah ke HNI itu jadinya kan seneng banget ya Mbak ya, gitu, menginspirasi. Gabung HNI-nya sudah sejak lama, bahkan kalau bisa dibilang di awal HNI udah ada gitu ya. Nah, kebiasaan tadi Bu Syarifah yang kemana-mana bawa tentengan, kemana-mana cerita, itu dimulainya dari kapan? Itu dimulai dari kapan ya? Nggak lama sih, nggak lama, berapa 5 tahunan. Tapi kita kan udah 9 tahunan ya tadi ceritanya. Jadi saya menolak suami. Jadi saya itu kan direkrut suami, tapi saya kasih di KTP kan ada di kakak, tapi saya klik make dan suami klik bisnis. Jadi ketika saya diajak bisnis, saya agak-agak manyun waktu itu. Jadi ayo, memang saya sedikit nih, suami mulai menyediakan stokis di rumah. Nanti kalau ada yang beli dicatat ya, yang belanja siapa. Iya. Kalau ada agen baru saya nggak berani, nggak mau nginput, tapi lama-lama minta tolong ya, gitu. Dari yang kecil-kecil sampai sekarang alhamdulillah ada BC, itu juga saya bisa gitu, bisa membantu. Kan karena nggak bisa dipegang suami ya. Kalau suami kan dari Senin sampai hari Jumat itu fokus di perusahaannya, perusahaan Jepang tadi. Kalau saya untuk orderan, untuk yang butuh konsultasi masih bisa bantu di BC gitu. Jadi memang kerennya di HNI ini bisa jadi bisnis keluarga kayak gitu. Iya, tadi dibilang dulu awalnya manyun. Kenapa? Manyun. Kenapa ya? Otomatis uang belanja kah? Ya kan dari mulai jam pulang saja sudah beda ya Mbak ya. Ya kan jam pulang. Dulu di awal-awal jam pulang mulai tadinya jam sedih gitu lihat anak-anak buka jendela jam 8, bukan Abi. Gitu. Menanti kedatangan sang suami. Kayak gitu. Jadi tapi ketika mulai ada passion tadi yang ayo ajak umroh gitu, emak ayah gitu kan di kampung. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya, karena ibu sudah berangkat umroh sebelum meninggal gitu. Jadi bersyukur banget. Nah, ketika kita udah ngajak orang tua umrah, ayo mak umrah buat paspor seperti itu, kita mulai ya udah boleh deh pulangnya, pulangnya dimalamin lagi, pulangnya di weekendnya di
banyak keluar gitu dari pagi sampai ya udah Abi perginya dari pagi sampai zuhur, nanti zuhur sampai siang buat anak-anak seperti itu. Jadi memang karena dari pengantin baru punya anak 1, anak 2 itu kita banyak bersama, tiba-tiba ketika kita bersama harus banyak jadwal yang keluar karena nggak mungkin hanya di rumah saja ya. Sebenarnya kayak tadi juga dibilang luangkan waktu 1-2 jam. Tapi untuk orang-orang yang kerja di PT itu Mbak dari pagi kan bangun tidur udah gebek-gebek langsung berangkat pulangnya maghrib dan waktu anak-anak pasti berkurang. Nah, seperti itu. Walaupun 2-3 jam itu dilaksanakan suami itu kalau dulu di awal-awal memang berapa bulan gitu intens banget, dan kalau sekarang memang nggak terlalu ya. Jadi memang kalau seminggu itu berapa kali gitu, itu juga janjian di BC kayak gitu. Jadi kita banyak di pembinaan kalau sekarang ini gitu. Jadi pemicunya adalah ketika mengajak orang tua umroh. Nah akhirnya kan tuh kesampaian tuh ya, padahal sebelumnya belum ada duitnya katanya. Ternyata alhamdulillah dapatlah itu duitnya. Gimana perasaan Bu Syarifah itu? Alhamdulillah. Jadi ketika suami ngajak umroh itu untuk saya waktu itu untuk saya itu sesuatu yang wah gitu. Umroh kayak gitu karena memang nggak pernah kepikiran. Iya, karena perekonomian itu kan ngepas. Jadi gaji dari PT sekian, kalau akhir bulan ya udah habis gitu. Jadi kalau mau umroh numpang lewat. Jadi ketika diajak umroh kan butuh biayanya sekian, dan yang diajak umroh itu ibu mertua Mbak Uti, terus ayah saya sama ibu saya, dan pastinya suami juga ikut kan. Jadi yang kita iniin, ayo harus ada punya untuk 4 orang gitu kan. Jadinya memang walaupun ini tetap uang sakunya lagi mikir-mikirnya seperti itu. Jadi ketika kita nabung kan, nabung itu memang rezeki salah satunya dari HNI seperti itu, dan ada yang kalau dari yang lainnya kita sisihkan. Jadi dari dapur udah mulai dikurangi jajan yang seperti itu. Jadi niatnya untuk orang tua, tapi ketika kita niatnya untuk orang tua, alhamdulillah dimudahkan, lancar aja. Ketika buka DC juga konsultasi sama Pak Esa, ini ada tabungan, dulu kan stokis, jadi ada, kalau ada nggak apa-apa Pak, diputer kayak gitu kan, nanti bisa dibantu penjual. Kalau memang nggak laku kayak gitu kan, dulu kita 20 juta nanti habis, kurang doang kan satu orang tuh 26 juta gitu tuh dulu tuh kita. Nah nanti kalau kurang untuk satu orang nggak berangkat kan seperti itu. Nah keren banget, produk tuh habis malah muter terus. Dulu itu masih repot order ke sini, ke Cikarang tuh dibantu sama Pak Esa, udah free order berapa 2,5 juta gitu setiap hari, alhamdulillah bisa order gitu. Iya, dimudahkan ya laki-laki sama perempuan. Pak Muson tuh mikirinnya gimana cara berangkatnya. Kalau Bu Syarifah itu mikirin gimana uang saku gitu. belanja. Iya benar. Dan alhamdulillah dapat ya uang saku waktu itu ya. Iya, karena kalau dulu pikir masih sampai kalau beli gamis aja dulu ke tetangga tuh ada yang jualan, Abi ada baju bagus kayak gitu, itu pasti laporan dulu. Karena kita sekarang ya kita nggak laporan izin, tapi pemberitahuan tadi beli baju baru loh. Kalau dulu lebih ke izin nih boleh enggak gitu kan, gitu. Karena kan kita ada kas ya istilahnya, jangan sampai yang keluar sama yang masuk kan jauh gitu. Tapi ketika kita udah bisa punya penghasilan sendiri, bukan nggak minta sama suami, tapi ya agak bisa bebas lah. Ketika kalau kita kan ketemu mitra tiap hari gitu. Kalau di rumah aja kan kita dasteran setiap hari kan nggak masalah ya. Kayak gitu. Kayak sekarang ya dasteran terus ya kayaknya rumah. Ya, ini kan dulu umrohnya bareng HNI. Di awal-awal kan sempat manyun tuh. Nah, ketika ketemu akhirnya umroh bareng sama orang-orang HNI, gimana Bu Syarifah ngeliat orang-orang HNI? Ketika lihat HNI ya, saya kan belum umroh tuh ya. Jadi masih dapat banyak cerita, dan sebenarnya ketemu saya itu rajin ikut seminar gitu. Saya suka sih sebelum ya, jadi itu udah ya nggak seminar yang di hotel juga kan sering ada pertemuan di Pak Esa itu dulu masih sering. Terus Pak Esa juga luangin waktu ke Cikarang kayak gitu. Jadi memang menginspirasi. Jadi yang dibuka ya mimpi lagi gitu. Keinginan kita apa? Kalau saya sih dulu memang gabung mau bisnisnya banget itu ketika tanya di seminar itu, kalau nggak salah Pak Firly dengan almarhum ya, Pak Jenial itu bilang, jadi ketika kita punya uang kalau ditanya nih kenapa banyak gitu ya yang berpindah akidah itu karena materi gitu.
karena satu karung ini itu, jadi kenapa bukan kita yang bantu saudaranya gitu. Jadi mereka tidak pindah akidah karena harus nyekolahkan anaknya kayak gitu. Kenapa bukan kita yang sekolahkan gitu. Jadi manfaat buat umat ya sebenarnya, manfaat. Jadi itu yang bikin Bu Syarifah akhirnya tergerak Iya deh, belajar bisnis. Terus kalau ada yang bilang waktu ngaji, kalau sedekah itu bukan cuma laki-laki, perempuan juga sedekah gitu. Jadi alhamdulillah terbukalah, ya udah kenapa enggak. Dan seneng loh Mbak Yola ketika kita punya penghasilan, mitra kita punya penghasilan tuh hilal bonus sudah keluar gitu kan. Mama yang ditunggu hilal bonus gitu kan, ya. Itu pasti saya akan nerima SMS tuh dari tim-tim gitu, mitra-mitra, alhamdulillah naik kayak gitu tuh seneng banget ya jadinya, berdaya sama bermanfaat gitu jadinya. Kalaupun ada yang ya turun omset gitu kan, karena mungkin di bawahnya ada yang naik level gitu, nggak apa-apa Mbak, jadi dinaikin yang sini, jadiin yang sini gitu. Jadi kita itu kan memang nggak bisa sukses kalau mitra-mitra kita di bawah juga nggak sukses kan. Jadi sukses bareng di HNI bersama teman-teman tuh menyenangkan gitu. Ya itu HNI sejak. Nah ini ada yang menarik dari Bu Syarifah. Kemarin musim pandemi nih orang udah pada pokoknya buat belanja itu mikir-mikir, beliau bisa jadi LED. Wah, alhamdulillah. Jadi ini apa rahasianya? Rahasianya itu kita sudah membentuk tim pastinya sebelum wabah ya. Jadi bukan ujuk-ujuk ada wabah kita jadi LED, tapi memang kita sudah membentuk pasar di sebelum wabah itu. Memang di bulan Maret hampir semua agen HNI itu bonusnya naik ya. Karena memang ada panik buying, jadi orang berlomba-lomba ayo nutrisi untuk dirinya dan keluarga. Alhamdulillah memang omset tuh langsung naik gitu ya. Dan alhamdulillah di bulan Aprilnya itu nggak ada nggak terlalu ada penurunan seperti itu. Jadi mungkin waktu pandemi itu orang banyak ditanya solusi sehat, ayo ini gitu. Jadi tim-tim itu sudah membentuk pasar, agen-agen baru yang masih aktif belanja. Alhamdulillah sampai saat ini kalau untuk jadi apa sih namanya, kalau jadi LED kan ada target-target LED, insya Allah sih masih bisa ya, insya Allah gitu. Ternyata ada hikmah di balik pandemi. Iya. Jadi LED. Tidak mensyukuri tapi ya semua ada hikmahnya ya. Iya betul. Tapi itu kan itu perjuangannya nggak cuma pada saat itu doang ya. Sebelumnya memang sudah membentuk kita pasar. Bangun. Nah pasangan ini ya antara Bu Syarifah dengan Pak Muhsan itu memang kompak. Kompak banget. Ini menduplikasi mentor atau gimana? Ya bisa jadi gitu, ketika kita berkumpul dengan orang yang itu aja kan otomatis kita kadang-kadang apa yang kamu baca, apa yang kamu lihat, berteman dengan siapa bisa menjadi karakter kita gitu kan. Bisa saja saya ketika lihat Pak Firly gitu, lihat Pak Esa, yang sering dilihat sih pastinya Pak Esa karena yang pelatihan ya. Gitu, karena mentor langsung dari suami. Nah itu ya dan banyak juga sih sebenarnya yang memang di HNI itu karena bisnis keluarga banyak datang tuh suami istri ada kayak gitu, kayak Bu Santi gitu kan, atau Pak Munir. Dan dulu itu ada pengajiannya kan bapak-bapak itu. Jadi kan kalau suami itu bisnis, terus Pak Esa bisnis, terus ada Pak Munir, Pak Untung, Ustadz Haiban, itu kan LED semua kan memang yang jago bisnis insya Allah ya gitu. Jadi ayo ngaji nih yang udah tahu-tahu bisnis ngaji. Dan ketika ngaji itu kan saya suka ada kalau buka puasa bawa keluarga. Kalau dulu sih kita ada yang jalan-jalan tapi nggak ada lagi. belum ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya. Berarti ini duplikasi dan balance ya antara bisnis dengan religi. Iya benar. Tadi ada pengajian, ada apa gitu. Inilah yang akhirnya Bu Syarifah kayaknya nggak mau berpindah lagi ya. Udah mantep di sini ya. Apalagi udah LED kan? Iya, kalau udah LED masa nggak mantep? Jadi sebenarnya sebelum mantep itu pasti ketika kita menjalani bisnis itu tetap ada yang namanya naik turun. Jadi ketika kita turun semangat bisnisnya pernah nggak? Pernah. Disemangati, alhamdulillah mentornya satu rumah. Pernah jenuh karena saya jadi idenya itu lama banget sampai diteleponin mentor. Ini Bu Syarifah tinggal aja ini udah LED seperti itu dulu tuh pernah. Dan tapi belum dapat sampai saya ngejar LED karena ngejar ya. Jadi ketika kita menjalani bisnis itu harusnya enjoy. Bu Syarifah pernah merasa jenuh di HNI? Pernah, karena saya ED-nya itu lumayan kelamaan kalau dibilang ya.
karena saya sudah berapa lama di HNI tapi belum LED ya gitu. Walaupun seperti itu pernah stuck, untungnya Pak Musan itu mentornya satu rumah, jadi sempat nyemangati, coba Umi pegang uang sekarang berapa, walaupun kita belum LED kan, ED tetap ada jujutnya kan Mbak ya, sebenarnya. Jadi masih bisa ngantar anak sekolah, masih bisa ikut POT itu kalau di sekolahan, jadi korlas juga pernah, jadi kayak gitu-gitu, jadi pengajian pengajian ikut, ada acara arisan sekolah yang anak sulung ikut, arisan yang kedua ikut gitu. Jadi aktivitasnya nggak harus seharian tuh kayak operator di PT AB itu kan dari pagi sampai sore gitu. Itu dapatnya sama Umi itu banyakan Umi loh. Jadinya iya bisnis apa coba Umi mau mulai dulu, coba dulu. Pernah kan saya dulu pernah tuh Mbak, waktu sambil ngejalanin bisnis tuh, bisnis ke yang lain gitu kan, kaos kaki gitu dari awal yang kecil-kecil. Nah itu mau dapat untung kecil aja itu harus dengan modal sekian dan dengan perjuangan luar biasa. Jadi ketika sudah terbentuk gitu kan, terbentuk apa tuh namanya pasarnya kayak gitu, ada timnya, kok masih jenuh kata Abi ya, sayang banget kata Abi kayak gitu. Ya jadi gitu deh. Ada di rumah sendiri ya. Iya. Ketika lagi putus asa, lagi aduh aku udah mau berhenti aja, disemangatin lagi. Tuh lihat di pabrik dari pagi sampai ini cuma dapat segini, Umi. Wah. Hebat ya pasangan ini ya. Iya, alhamdulillah Mbak. Emang ini setiap hari saling menyemangati begitu ya? Yang sering sih suami yang menyemangati. Karena alhamdulillah kalau di rumah tuh kan banyak ya, ke toko, ke BC, terus ada keluarga yang di anak ya yang diurus. Tapi ya karena kita sudah jadi leader, rata-rata sih jadi alhamdulillah ya, nggak ada lagi kata futur, karena tugas kita ada menyemangati ke bawah kayak gitu. Jadi alhamdulillah nggak futur Mbak, karena semakin mensyukuri karena omset naik ya, gitu. Masa naik langsung dong ya. Aku aja pengen. Banyak orang di luar sana yang pengen sama seperti Bu Sarifah, Pak Muson, suami istri bisa kompak terus jadi pasangan couple LED. Iya itu seru banget Mbak kalau udah couple. Dulu saya kalau belum couple, Abi ya mau 3 hari ya giat ya. Nggak pernah berantem ya kalau udah couple ya, orang duitnya banyak ya, jadi nggak ada yang manyun-manyun ya. Iya, ya insya Allah sih enggak ya. Ini udah nggak manyun-manyun lagi ya. Nah ini setiap hari kan namanya tidur bareng, satu rumah tinggal, terus saling semangat menyemangati. Anak-anak gimana? Anak-anak pastinya karena emak bapaknya udah HNI banget, pastinya mereka ya sudah ikut nimbrung kadang-kadang malah, karena yang satu aku apa pangkatnya seperti itu. Jadi lucu aja ketika anak-anak kalau soal produk udah karena mereka harian ya. Ya. Jadi ya alhamdulillah itu di pandemik ini sebenarnya anak-anak yang paling rajin minum herba itu yang paling kecil. Cuman anak yang nomor 2 itu nggak suka kapsul. Alhamdulillah, Rosella itu kan harusnya kalau dibuka agak asam, tapi kalau nggak mau asam ya ditelan sama kapsul. Alhamdulillah ada corona ini mau minum herba itu. Biasanya sih dia extra food, susu yang seperti itu. Dan kalau anak-anak pastinya sudah akrab banget dengan HNI. Karena yang nomor 2 itu kan udah dari perut tuh, dari perut kasih nutrisi HNI. Anak ketiga sudah ikut bapaknya jualin. Ayo, kadang-kadang kalau lagi lengah mereka susun itu produk jadi jadi apa tuh? Kayak puzzle kayak gitu. Jadinya anak-anak itu udah HNI banget, sampai kalau udah yang biasanya sakit itu ya udah agak nggak enak tenggorokannya langsung minum madu dibanyakin. Kalau udah jatuh ke jodoh udah biasa itulah MHS ya. Jadi kalau mau kemana Umi? HS. Mau kemana Umi? Kadang-kadang saya ngantar produk untuk ada misalnya karena nggak bisa keluar sakit gitu. Anak saya sakit saya nggak bisa keluar, berarti masih dibantu. Oh ya saya datang ya, manfaat juga bantu tim seperti itu. Jadi mereka nggak keberatan kalau Uminya sering keluar untuk urusan HNI karena tahu ya manfaatnya seperti apa. Betul. Nah
sekarang pesan-pesan nih untuk mitra-mitranya Bu Syarifah. Bu Syarifah kan orangnya awal-awal mungkin nggak setuju suaminya ikut kayak gini-gini karena jadi waktunya jadi terpotong lah gitu, harusnya ada quality time sama keluarga akhirnya terpotong. Nah banyak juga mungkin di luar sana yang sobat halalpreneur sama gara-gara HNI suami aku jarang di rumah gitu. Pesan-pesannya silakan Bu Syarifah. Ya, untuk teman-teman agen HNI halalpreneur atau agen HNI di mana aja yang saat ini sedang menjalankan bisnis dan masih salah satu pasangan aja, karena kalau di tim saya malah kebanyakan ibu-ibu yang aktif dan suaminya belum bergerak banyak, tapi yang penting itu adalah izin. Alhamdulillah sudah mendapatkan izin dari pasangan masing-masing, itu suatu berkah itu. Jadi minta doa dari pasangan masing-masing untuk bisa sukses di HNI. Seperti itu. Jadi ketika kalau saya dijelaskan itu sama suami nggak masuk Mbak, jadi mentornya yang masuk. Mentor atau bisa digabungkan lewat seminar. Kalau saat ini kan enak banget tuh, ayo bisa denger bareng SBP, denger bareng seminar HNI lewat handphone, lewat YouTube gitu. Kalau dulu saya harus diajak nih ke tempat seminar-seminar HNI, alhamdulillah bisa klik di situ gitu. Jadi jangan pernah putus asa, didoain aja gitu, didoakan semoga bisa hijrah bareng, karena banyak ada juga teman-teman tim saya yang ED yang tadinya bergerak sendiri karena ternyata ada rupiahnya juga Mbak. Alhamdulillah suaminya juga ikut gabung gitu. Tapi banyak juga yang memang mensupport istrinya, mensupport suaminya karena memang bermanfaat untuk umat, seperti memberikan solusi-solusi gitu. Jadi memang kalau saya bergerak itu utamakan memang untuk bermanfaat untuk orang lain. Jadi alhamdulillah itu ngikut. Jadi kalau rupiah itu nanti ngikut ketika kita sebar kebaikan, insya Allah ngikut. Kita kan yang kita sampaikan kebaikan. Assalamualaikum, apa kabar, seperti itu. Nanti dijawabkan alhamdulillah ya. Nah alhamdulillah itu kan satu ucapan kebaikan. Nanti kalau dia memang memerlukan solusi sehat ya kita bisa masukin nutrisi HNI, atau dia mau untuk hijrah produk nih kita kenakan ini loh produk muslim. Insya Allah sih yang kita kerjakan di HNI ini semua kebaikan, jangan pernah berputus asa. Kalau teman-teman masih pernah stuck seperti saya, jangan pernah menyerah, ayo ke mentor. Kadang-kadang ke mitra juga bisa menjadi semangat, seperti itu. Jadi malah justru bisa berbagi peran ya antara suami dan istri. Kalau giliran mau prospek yang laki-laki, suami. Iya betul. Yang perempuan istri. Iya, ayo. Jadi selalu begitu ya. Itu nikmatnya kalau kita udah Pak. Iya. Baik, terima kasih Bu Syarifah atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan menginspirasi sobat halalpreneur semua. Amin, ya dimanapun berada. Contohlah pasangan ini. Alhamdulillah. Bisa lihat video sama suaminya ya, obrolan suaminya ternyata klop ya. Ya alhamdulillah, mohon doanya ya. Mohon doanya. Jadi platinum ya. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.